Halo teman, apa kabar untuk kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Ini adalah video pertama dari kami. Kami harap kalian bisa menikmatinya. Dan tidak lupa untuk memberikan masukan kepada kami, agar kami kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Terima kasih. Digimon Adventure 1. Siapa sih yang gak tahu sama anime yang satu ini? Apalagi untuk anak era tahun 90-an. Udah pasti kenal dong. Film ini menceritakan 7 anak terpilih yang terbawa ke dunia Digimon, di mana masing-masing dari mereka bakalan dapat Digimon pendamping yang bakalan setia buat ngejaga dan melindungi mereka. Gak usah pembukaan terlalu lama, yuk kita mulai videonya. Film diawali dengan diperlihatkan keanehan cuaca di seluruh permukaan bumi, di mana ada yang tiba-tiba mengalami kekeringan dan daerah gurun di timur tengah mengalami banjir. Di sisi lain, ada sekelompok anak yang sedang berkemah musim panas. Dan di sini kita bakal diperkenalkan dengan 7 anak nih. Yang pertama ada Egami Taichi, Takenouchi Sora, Ishida Yamato, Izumi Koichiro, Tachikawa Mimi, Takeshi Takeru, dan Kidojo. Kemudian perkemahan mereka tiba-tiba dilanda turunnya salju yang lebat yang membuat mereka harus bersembunyi di dalam suatu tempat. Saat salju udah berhenti, mereka keluar dan buat ngecek lihat keadaan di sekitar. Dan ternyata semuanya udah ketimpul oleh salju. Lagi asik main salju, lalu mereka dibuat takjub oleh kemunculan aurora. Dan dari aurora tersebut, tiba-tiba muncul beberapa cahaya seperti meteor kecil yang menghantam mereka. Pas dilihat dari dekat, ternyata benda-benda yang jatuh itu bukanlah sebuah meteor, melainkan alat yang berbentuk seperti TV atau ponsel, kata Koichiro. Gak lama setelah itu, datanglah air seperti badai yang bawa mereka ke dunia lain. Setelah itu, kita diperlihatkan Teichi yang tersadar dan dikejutkan oleh makhluk asing yang bernama Koramon. Lalu, Koichiro datang menghampiri Teichi, juga sama makhluk lainnya yang bernama Montimon. Makhluk tersebut berkata bahwa saat ini mereka berada di pulau yang bernama Pulau File. Saat sedang melihat keadaan di sekitar, kemudian mereka diserang oleh makhluk seperti kumbang yang bernama Kuwagamon. Lalu mereka berlari dan berhasil bersembunyi dari Kuwagamon di dalam pohon. Gak lama setelah itu kedengaran suara-suara yang manggil dan bilang kalau kalian udah aman. Dan Sora di sini udah bersama dengan Pyokomon. Kemudian datang Takeru bersama Tokomon, Yamato sama Sunomon, dan Jo dengan Pukamon. Dan disinilah para makhluk tersebut mengenalin diri mereka kalau mereka ini adalah digital monster. Oke, mulai sekarang kita ganti kata makhluk dengan Digimon aja ya. Terakhir, Mimi sama Tenemon datang juga sambil lari. Yang saat itu lebih dikejar semua Kuwagamon di awal tadi. Mereka semua lari dong, sampai akhirnya mereka ke pojok di tepian jurang. Saat ke pojok, para Digimon mulai nyerang Kuwagamon. Namun di sini para Digimon lain terluka akibat serangan Kuwagamon. Kuwagamon cuma datang buat nyerang. Namun dengan tekad yang kuat untuk melindungi anak-anak terpilih, para Digimon mencoba menyerang sekali lagi. Sontak anak-anak terpilih manggil nama Digimon mereka masing-masing. Dan di momen inilah para Digimon berubah. Koramon menjadi Agumon, Sunomon menjadi Gabumon, Pyokomon menjadi Biomon, Montimon menjadi Tentomon, Pukamon menjadi Gomamon, Tanemon menjadi Palmon, dan Tokomon menjadi Patamon. Dengan berubahnya para Digimon membuat mereka semakin kuat dan akhirnya bisa ngalahin Kuwagamon. Tapi tanpa disangka-sangka Kuwagamon bangkit lagi, terus nyerang tebing sampai bikin para Digimon sama anak-anak terpilih jatuh ke dalam jurang. Saat mereka jatuh ke dalam air, Gomamon langsung memanggil kawan ikan untuk menolong mereka. Di tepian mereka mulai berpikir untuk mencari orang dewasa.
Lalu Taichi bertanya pada Agumon, apa ada manusia lain di sana? Di sini Agumon menjawab bahwa hanya ada Digimon di dunia ini. Kemudian mereka memutusin buat pergi ke laut. Sesampainya di laut, mereka menemukan beberapa telepon umum dan mereka mencoba untuk menghubungi keluarga mereka, tapi nggak ada yang sambung. Karena udah kelelahan, mereka pun memutusin buat istirahat dan masing-masing dari mereka mengeluarkan bawaan mereka. Ternyata di sini hanya Takero sama Jo aja yang bawa makanan. Dan di sini kita juga jadi tahu kalau Takero itu adalah adik dari Yamato. Gak lama setelah itu, datang Digimon bernama Cellmon yang mulai menyerang. Para Digimon mencoba untuk nyerang balik dong. Tapi di sini cuma Agumon aja yang bisa nyerang. Yang lainnya pada habis tenaga. Karena di sini cuma Agumon aja yang udah makan. Tahu yang lain gak bisa bantu, Taichi sama Agumon coba buat nyerang Cellmon. Tapi lagi coba nyerang, malah mereka yang ketangkap sama Cellmon. Dalam keadaan terjepit, Agumon berubah lagi jadi Greymon. Dan pada akhirnya, Greymon berhasil mengalahkan Cellmon. Khawatir kalau Cellmon nanti nyerang lagi, mereka kemudian mutusin buat balik lagi ke hutan. Dan akhirnya mereka nemuin danau. Dan di dekat danau, mereka lihat ada sebuah gerbong kereta. Tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Karena keadaan udah semakin gelap, mereka pun mencoba bermalam di sana. Saat yang lain udah tertidur, tersisa Yamato yang kemudian keluar buat bermain harmonika. Dan tanpa disangka-sangka, danau tempat mereka beristirahat rupanya tempat dari si Dramon. Si Dramon pun mulai menyerang. Taichi coba nyuruh Agumon buat berubah, tapi nggak tahu kenapa Agumon nggak bisa berubah di sini. Khawatir keadaan Takeru, Yamato dan Gabumon coba buat ngalahin perhatian si Dramon. Lalu tanpa disadari, ternyata ekor si Dramon berhasil menangkap Yamato. Sama halnya Agumon, tahu keadaan pendampingnya dalam bahaya, Gabumon akhirnya berubah jadi Garurumon. Pertarungan di dalam danau pun gak terelakkan lagi. Namun akhirnya Garurumon berhasil buat ngalahin si Dramon. Setelah ngalahin si Dramon, mereka pun lanjutin beristirahat. Dan Yamato pun kembali lanjutin main harmonikanya. Oke teman, untuk part satunya sampai di sini dulu ya. Nantiin buat part 2 nya ya. Bye bye.